Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ceta Diatama, bertemu lagi sama kami kelompok 1. Sekarang kelompoknya ganti ya, kelompok 1. Nah, baik, ini merupakan presentasi kita yang pertama kali, ya enggak? Bener kan? Bener. Karena ini presentasi kita yang pertama kali, dimohon untuk menyimak video ini dengan baik, dengan perhatian yang sangat penuh. Oke, sebelum kami memperkenalkan kelompok kami, di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi, yaitu pendidikan orang dewasa mengenai prinsip, asumsi, dan implikasinya. Nah, biar kita makin kenal, walaupun udah 1,5 tahun kita kenal, nah sekarang kita kenalan lagi ya, karena kita udah hampir 7 bulan nggak bertemu. Perkenalkan, nama saya Tasya Agustin sebagai moderator. Saya Eina Zainura Maharani. Saya Asma Adipayunani. Saya Melina Riyadini. Saya Ade Irawan. Di sini saya akan memateri. Nah, itulah kelompok 1 pendidikan orang dewasa. Sekarang kita masuk ke materi ya teman-teman. Sekarang materi yang pertama yaitu tentang prinsip pendidikan orang dewasa. Bisa itu Mbak Asmi sebagai host untuk share screen? Ya. Oke, sudah ada share screen-nya? Sudah, Mbak. Oke, bisa di F5 Mbak Asmi biar besar. Udah jelas kan teman-teman screen-nya? Oke, untuk materi prinsip pendidikan orang dewasa bisa dijelaskan oleh rekan kami yaitu Mbak Melina Riyadini. Kepada Mbak Mei kami persilakan. Ya baik, untuk yang pertama yaitu prinsip orang dewasa, pendidikan orang dewasa. Prinsip sendiri yaitu adalah untuk mempercepat proses perubahan perilaku pada orang dewasa. Di sini ada 2 menurut ahli yaitu Hammond dan Suprijanto. Di sini yang pertama akan saya jelaskan tentang prinsip yang dikemukakan oleh Hammond. Yang pertama, prinsip latihan ini. Di sini prinsip latihan ini lebih ditekankan pada perilaku atau tindakan yang nyata. Selanjutnya, prinsip yang hubungan ini adalah hubungan antara pengalaman masa lalu dengan adanya pengalaman untuk masa depan. Selanjutnya, prinsip akibat, yaitu berkaitan langsung dengan emosi dan perasaan pada lingkungan belajar. Selanjutnya, prinsip kesiapan ini prinsip yang dilakukan untuk menjadi orang dewasa untuk menentukan keberhasilan itu sendiri, yaitu kesiapan yang matang. Selanjutnya, menurut Suprijanto 2008 ada beberapa prinsip yang dikemukakan yaitu hukum belajar, penetapan tujuan, pemilihan materi pembelajaran, pengembangan S, I, dan M, pengajaran pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan dan membentuk kebiasaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mei atas penjelasannya mengenai prinsip pendidikan orang dewasa. Baik, bisa lanjut ke slide selanjutnya Mbak Asmi. Ya, di sini ada asumsi dasar pendidikan orang dewasa. Nah, untuk asumsi dasar pendidikan orang dewasa bisa dijelaskan oleh rekan kami yaitu Mbak Asmi dan Mbak Enya. Kepada Mbak Asmi atau Mbak Enya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Tasya Agustin. Di sini saya dan teman saya Ena akan presentasikan tentang apa itu asumsi dasar pendidikan orang dewasa. Asumsi sendiri itu adalah dugaan yang diterima sebagai landasan pikir karena dianggap benar atau syaratnya adalah pendapat yang mana itu ada kemungkinan tertentu. Nah, dalam asumsi dasar POD itu ada 4, yaitu konsep diri, peranan pengalaman, dapat belajar, serta
orientasi belajar. Nah, pada konsep ini adalah yang mana kematangan diri seorang itu bergerak dari ketergantungannya total saat kita bayi menuju perkembangan menjadi dewasa. Cara singkatnya, konsep diri ini apabila misal anak-anak itu bergantung, sedangkan dewasa itu dia bersifat mandiri. Kemudian ada peranan pengalaman yang akan dijelaskan oleh Mbak Ina. Silakan Mbak Ina. Baik, terima kasih. Yang kedua, ada peranan pengalaman. Jadi yang dimaksud dari peranan pengalaman adalah seseorang ketika berjalannya waktu tentu akan tumbuh dan berkembang. Dan dalam perkembangannya ini, seorang akan mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman, baik manis, asam, pahit, dan getirnya kehidupan. Nah, hal inilah yang menjadikan seseorang dapat berkembang dan menjadikan pengalamannya tersebut sebagai dasar, sebagai sumber belajar untuk dia terus tumbuh dan berkembang pada kehidupannya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga ada kesiapan belajar. Yang mana kesiapan belajar adalah menjadi matang karena proses waktu. Tidak ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan, tetapi karena tuntutan perkembangan dan perubahan tugas serta peranan sosial karena kita sebagai makhluk sosial. Apabila anak-anak, maka ini yang disebut dengan tuntutan. Apabila kita dewasa, karena kita sedang membahas tentang pendidikan orang dewasa, maka orang dewasa ini tingkat perkembangannya melalui konsep diri dan peran pengalaman tadi. Kemudian selanjutnya yang orientasi belajar dijelaskan oleh Mbak Ina. Baik. Yang keempat, ada orientasi belajar. Dalam orientasi belajar ini terdapat dua asumsi. Yang pertama adalah, bagi anak-anak, orientasi belajar merupakan ditentukan oleh kondisi anak-anak yang berpusat hanya pada materi-materi pelajaran saja. Contohnya pelajaran pada pendidikan di SD, SMP, ataupun jenjang-jenjang lainnya. Sedangkan pada orang dewasa, orientasi belajar itu ada pada pemecahan masalah dalam kehidupannya, sehingga dia menjadikan orientasi belajar itu sebagai kebutuhannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian, asumsi yang kedua adalah ketika anak-anak belajar merupakan sebuah suruhan atau sebuah ajakan dari orang lain, di mana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang hanya sebentar saja, misalkan ujian, belajar hanya untuk ujian, untuk lulus SD, untuk lulus SMP, dan sebagainya. Sedangkan untuk orang dewasa, orientasi belajar lebih pada kebutuhan hidupnya agar bisa mengimbangi dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sosialnya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Syafir. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Asmi dan Mbak Ina. Untuk audiens, apakah bisa dimengerti sampai saat ini? Ya, kami harap bisa ya. Oke, bisa kami lanjutkan ke slide berikutnya? Ya, bisa. Terima kasih. Oke, Mbak Asmi, bisa ke slide berikutnya. Yes. Nah, di sini ada implikasi POD. Mas Ade mau menjelaskan atau saya duluan? Tasya duluan. Oke, Tasya duluan ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi pendidikan orang dewasa. Apa sih implikasi itu? Nah, implikasi itu ibarat penerapannya. Bagaimana sih pembelajarannya itu dilakukan? Tadi kan Mbak Eni dan Mbak Asmi sudah menjelaskan tentang asumsinya, arahnya. Nah, di sini kita tinggal menerapkan lanjutan dari asumsinya, yaitu implikasinya. Nah, baik dari implikasi dari konsep diri pendidikan orang dewasa itu apa sih implikasi pendidikan orang dewasa di konsep diri itu tuh? Itu adalah pada implikasi konsep diri itu
itu khususnya itu berkaitan dengan iklim, suasana pembelajaran, dan diagnosis kebutuhan serta proses perencanaan pelatihan. Yang bagaimana sih? Nah, maksud dari iklim atau suatu pembelajaran itu tuh bagaimana pembelajaran tersebut bagi pendidikan orang dewasa itu bisa nyaman, seperti iklim belajarnya tuh yang bagaimana, iklim belajarnya itu diciptakan sesuai dengan keadaan orang dewasa tersebut, seperti keuangannya itu bagaimana, apa ada alat-alatnya itu bagaimana, seperti kursi, meja, dan sejenisnya itu disusun sesuai dengan keinginan orang dewasa. Dengan demikian, maka orang dewasa tersebut akan nyaman belajar. Jadi pendidikan orang dewasa akan berjalan sesuai dengan asumsi dan implikasinya akan baik untuk kita. Nah, yang kedua yaitu proses merancang perencanaan pembelajaran. Kenapa sih proses merancang perencanaan pembelajaran? Ada apa dengan itu? Maksudnya di sini adalah pembelajar pendidikan orang dewasa. Maksudnya yang dilibatkan adalah orang dewasa. Pelajar yang dilibatkan adalah orang dewasa. Yang dilibatkan kemana? Dilibatkan dalam proses merancang perencanaan pembelajaran. Supaya apa? Supaya implikasi pendidikan orang dewasa ini dapat diterapkan sesuai dengan kenyamanan. Balik lagi ke kenyamanan orang dewasa tersebut. Dan yang ketiga yaitu mendiagnosis kebutuhan pelajar. Kenapa sih perlu didiagnosis kebutuhan pelajar? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yaitu agar orang dewasa tersebut, pendidikan orang dewasa ini itu berjalan secara nyaman, berjalan sesuai dengan keadaan orang dewasa. Supaya apa? Supaya adanya sebuah keterlibatan dan motivasi untuk belajar jika hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan orang dewasa atau kebutuhan mereka yang belajar dalam pendidikan orang dewasa ini. Nah, lanjut untuk peranan pengalaman, Mas tadi bisa menjelaskannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Tasya. Ya, untuk peranan pengalaman. Peranan pengalaman pendidikan orang dewasa adalah dirinya sendiri. Merumuskan siapa dia dan menciptakan identitas dirinya atas dasar seperangkat pengalaman yang unik. Menimbulkan konsekuensi dalam belajar. 1. Mempunyai kesempatan mengkontribusi dalam proses belajar. Mempunyai dasar pengalaman berkaitan dengan pengalaman baru. Yang ketiga, mempunyai pola pikir dan kebiasaan, karenanya mereka cenderung kurang terbuka implikasinya. Selanjutnya, untuk metode yang pertama, diskusi, stimulasi, dan lain-lain. Untuk orang dewasa, alangkah lebih baiknya menggunakan diskusi dan stimulasi, karena dengan diskusi dan stimulasi ada pertukaran pemikiran. Jadi akan lebih efektif jika pembelajaran orang dewasa dilakukan dengan diskusi dan stimulasi. Yang kedua, metode banyak keterlibatan diri. Jadi pembelajaran orang dewasa diharapkan mampu melibatkan banyak orang sehingga ide tersebut akan semakin bervariatif sehingga akan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, menyaring pengalaman, melakukan praktik. Pendidikan orang dewasa tidak seperti pendidikan anak-anak, jadi akan lebih baik lagi jika lebih ditekankan pada praktik sehingga bisa langsung dipraktikkan secara langsung. Ya, untuk banyak keterlibatan diri sudah tadi. Selanjutnya, aplikasi praktis, pengenalan konsep baru. Untuk pengenalan konsep baru, biasanya pendidikan orang dewasa tetap menggunakan pengalaman lama. Jadi, pengenalan konsep baru harus disertai dengan bukti yang mendukung sehingga bisa dipercaya dan dapat dilaksanakan sehingga bisa diadopsi. Untuk fasilitator memberikan pengalaman. Jadi tidak hanya teori, tapi yang lebih penting lagi yaitu pengalaman. Jadi
pendidikan orang dewasa bisa dipercaya dan diadopsi, intinya seperti itu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Aplikasi POD Part 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan implikasi POD Part 2 di kesiapan belajarnya. Nah, tadi kan kesiapan belajar sudah dijelaskan asumsinya bagaimana oleh Mbak Asmi. Nah, sekarang bagaimana sih implikasinya kesiapan belajar? Nah, implikasi kesiapan belajar itu ada di materi pembelajaran dalam suatu pelatihan tertentu. Dalam hal ini tentunya materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peranan sosialnya. Maksudnya bagaimana sih? Nah, dalam pendidikan orang dewasa ini, materi pembelajarannya itu tentang kurikulumnya itu disusun berdasarkan tugas perkembangan, bukan berdasarkan urutan mata pelajaran atau kebutuhan lembaga. Supaya apa sih? Agar terciptanya kenyamanan pendidikan orang dewasa ini yang sesuai dengan kebutuhan dengan peranan sosialnya. Nah, yang kedua yaitu tentang tugas perkembangan orang dewasa. Nah, di sini sudah memberikan petunjuk yang bagaimana? Memberikan petunjuk dalam belajar kelompok. Nah, jadi ketika tugas perkembangan orang dewasa ini memberikan petunjuk dalam belajar kelompok, maka terciptalah pendidikan orang dewasa yang sesuai dengan kebutuhan dan peranan sosialnya. Dan untuk selanjutnya, orientasi belajar bisa dijelaskan lagi oleh Mas Ade. Kepada Mas Ade, saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk orientasi belajar intinya yaitu perspektifnya secepatnya mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Maksudnya, para pendidik bukanlah sebagai guru, tapi sebagai pemberi bantuan kepada orang yang belajar. Bukan seperti kayak pendidikan anak-anak, guru sebagai pusatnya, tetapi pada pendidikan orang dewasa hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, kurikulum berorientasi kepada masalah. Inti pada pembelajaran orang dewasa itu agar dapat menyelesaikan masalah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Yang selanjutnya, pengalaman belajar dirancang berdasarkan masalah. Itu maksudnya seperti yang dijelaskan pada kurikulum pada masalah. Jadi pendidikan orang dewasa ditujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah atau problem pada kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga bisa dipraktekkan dan diadopsi dengan baik. Ya, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ade atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menjelaskan tentang prinsip, asumsi, dan implikasi pendidikan orang dewasa. Ya, baik, untuk audiens, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mau kesimpulannya enggak? Mau ya? Ada yang bisa membacakan kesimpulannya kelompok 1? Mbak Mei, Mbak Asmi, Mbak Ena, atau Mas Ade, kesimpulannya? Ya, mungkin Mbak Asmi bisa menyebutkan kesimpulan dari, enggak, kita awal ya. Kesimpulan dari prinsip apa Mbak Mei? Ya, untuk prinsip sendiri dapat disimpulkan bahwa prinsip itu adalah untuk dasar kita untuk terus berproses untuk menjadi seorang yang lebih dewasa. Gitu. Ya, oke, terima kasih.
kesimpulan dari asumsi Mbak Asmi dan Mbak Aina? Jadi kesimpulan dari asumsi itu adalah pendapat yang mana ada kemungkinan sehingga nanti menimbulkan implikasi yang telah dijelaskan oleh Natasha dan Mas Ade. Oke, untuk kesimpulan implikasi bisa dijelaskan oleh Mas Ade. Halo Mas Ade. Ya, siap. Implikasinya dalam proses pendidikan antara lain diperlukan pengaturan lingkungan fisik, lingkungan sosial dan psikologis, diagnosis kebutuhan belajar, perencanaan yang matang, tujuan belajar yang jelas, model belajar yang partisipatif, materi dan teknik pembelajaran disesuaikan dengan pengalaman dan kemampuan fisiknya. Inti dari implikasi pendidikan orang dewasa seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas kesimpulan yang telah diberikan. Audiens, apakah sudah jelas? Ya, kami harap sudah jelas ya, karena waktunya sudah limit juga, karena kami memakai Zoom yang tidak berbayar. Jadi, kami harap sudah jelas, dan jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pada pertemuan kedua kita nanti hari Senin di Pendidikan Orang Dewasa. Oke, siap teman-teman? Ya, siap. Terima kasih. Seperti berbicara sendiri ya. Iya. Oke, begitulah. Oke, terima kasih lagi terhadap rekan-rekan saya yang sangat solid terhadap kerjasamanya. Baik ya audiens, semoga tidak ngantuk mendengar video penjelasan kami ini. Kami harap ada pertanyaan yang menarik supaya nanti hidup atau terciptalah diskusi yang baik seperti kita flashback kelas waktu kita tingkat 1, diskusi sampai berdebat ya. Yang suka debat, kami nantikan debat kalian di pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam hangat dari kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, untuk Mbak Asmi silakan Tadi tuh menyelesaikan kayaknya rekodnya. aku